Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Eri Rizki, kelas Teknik Informatika 4B dengan NIM A2 1900 112 jurusan Teknik Informatika STIMIK Sumedang. Nah, di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dengan mengetahui 3 IP address. Teman-teman bisa lihat. Nah, yang nanti akan saya cari yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu network ID, IP broadcast, IP host pertama, IP host terakhir, network selanjutnya, jumlah IP address, dan juga subnet. Nah, langsung saja, mungkin nggak usah lama-lama ya teman-teman. Di sini kita punya soal yang pertama dengan IP address 192.168.155 28 ini apa? Garis miring 28 ini apa? Ini adalah sebuah CIDR, teman-teman ya. CIDR. Nantilah kita akan bahas sedikit demi sedikit. Namun di sini akan saya fokuskan ke dalam ini, teman-teman. Saya sudah membuat sebuah tabel, saya sudah membuat sebuah bagan, saya sudah membuat sebuah pie, teman-teman. Pie mungkin ya bisa kita sebut. Ini berfungsi untuk mengetahui si IP address ini termasuk ke dalam golongan mana sih, entah itu A, B, C, D ataupun E. Dengan cara kita mengetahui dulu angka pertama dari IP tersebut. Di sini kan udah ada 192 ya teman-teman. 192 itu kita bisa lihat ketentuannya, maka akan masuk ke dalam golongan C. Karena ketentuannya yaitu IP address yang diawali angka 192 sampai dengan 123 itu termasuk ke dalam golongan C gitu. Oke, next. Nah, ini teman-teman. Di sini juga saya buat sebuah tabel, bisa dikatakan seperti itu. Dimana ketika CIDR-nya 28, 29, 30 atau di sini, maka otomatis subnet max-nya pun seperti itu. Begitu ya teman-teman. Nah, di sini CIDR kita kan 28. Otomatis subnet max kita 255, 255, 255, 240. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini subnet max kita yang udah dapat, terus dengan binari sekian kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama itu jumlah subnet max. Jumlah subnet. Dengan rumus yaitu 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir subnet mask, 2 oktet terakhir untuk kelas B dan juga 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet max-nya adalah 2 pangkat 2 ya teman-teman, sama dengan 4. Jumlah host per subnet yaitu 2 pangkat Y dikurangi 2, di mana Y itu kebalikan dari X, yaitu 0. Kan kalau misalkan X itu 1, maka Y itu 0. Gitu teman-teman. Kita tinggal hitung Y-nya ada berapa sih, atau 0-nya ada berapa sih? Yaitu ada 4 teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Maka 2 pangkat 4 min 2 hasilnya yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16 dikurangi 2 yaitu 14 host. Kayak gitu. Nah, untuk blok subnet 256 itu ini udah sebuah ketentuan teman-teman ya. 256 dikurangi nilai oktet terakhir dalam subnet max. Nilai oktet terakhir kita kan 240 ya teman-teman ya. 240, maka 256 dikurangi 240 yaitu 16, dan subnet lengkapnya yaitu kelipatan 16 yang diawali dengan angka 0. 0, 16, 32, 64, 80, 96 dan lain sebagainya. Cuman kita ngambil 4 angka aja, karena kalau misalkan kebanyakan sampai maksimal 255 maka terlalu kebanyakan, teman-teman. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah tabel. Ada subnet, host pertama, host terakhir, broadcast. Untuk subnet, angka terakhirnya kita rubah dengan angka yang
sudah kita temukan tadi, 0, 16, 32 dan juga 64. Nah, sudah menentukan subnet, kita langsung saja ke menentukan broadcast teman-teman. Nah, ini teman-teman mohon maaf, seharusnya bukan 127 ya, tapi 79. 79 dari mana? 80 dikurangi 1. Gitu teman-teman. Karena kan kita lihat ya, setelah angka 64 ini ada 80. Maka 80 dikurangi 1, 79. Sama seperti ini, 64 dikurangi 1 sama dengan 63, 32 dikurangi 1 sama dengan 31, 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Nah, ketika sudah menentukan broadcast, kita sudah bisa menentukan broadcast, maka kita lihat aja cara menentukan host pertama, yaitu dengan cara subnet ditambah 1. Kan ini asalnya 0 jadi 1, 16 jadi 17, 32 jadi 33, 64 jadi 65. Host terakhir yaitu broadcast dikurangi 1. Kita bisa lihat asalnya 15 dikurangi 1 jadi 14, 31 dikurangi 1 jadi 30, 63 dikurangi 1 jadi 62, 127 dikurangi 1 sama dengan 126. Walaupun sebenarnya ini harusnya 79 dikurangi 1 sama dengan 78. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya, kita sudah punya IP address tersebut dengan CIDR 29. Termasuk ke dalam golongan C ya teman-teman. Kita udah tahu ketentuannya. Angka 192 itu termasuk ke dalam golongan C. Dengan CIDR tadi berapa? 29. Maka subnet max-nya yaitu 255, 255, 255, 248. Gitu ya teman-teman. Subnet max-nya seperti itu dengan binary sekian. Maka kita tinggal menghitung teman-teman ya. Jumlah subnet max seperti biasa, karena ini golongan C, maka 2 kali 2 4. Jumlah host per subnet, Y-nya ada berapa sih? Ada 3, maka 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 yaitu 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Untuk blok subnet 256 dikurangi 24, 248 diambil dari subnet max terakhir, kayak gitu teman-teman. Maka 256 dikurangi 248 yaitu 8. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 8, 16, 24, pokoknya kelipatan 8, dan yang kita ambil cuman 4 nomor saja. Gitu teman-teman ya. Subnet max, subnetnya kita tentukan, angka terakhirnya kita rubah 0, 8, 16, 24. Terus kita menentukan juga broadcastnya, tinggal dikurangi 1 angka yang selanjutnya, sebelumnya. Misal 24 tambah 24 berarti 48 kan. Di situ ada 48. Maka 48 dikurangi 1 jadi 47, 24 dikurangi 1 23, 16 dikurangi 1 15, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Yaitu untuk host pertama, maaf di sini agak typo teman-teman. Untuk menentukan host pertama yaitu subnet ditambah 1 gitu ya. Yang bisa kita lihat 0 jadi 1, 8 jadi 9, 16 jadi 17, 24 jadi 15. Dan untuk menentukan host terakhir yaitu dengan cara broadcast dikurangi 1. Bisa lihat 7 jadi 6, 15 jadi 14, 23 jadi 22, 47 jadi 46. Baik, nah untuk yang selanjutnya, untuk soal yang terakhir dengan CIDR 26, kita bisa tentukan bahwasanya IP ini adalah termasuk ke dalam golongan C. Dengan ketentuan seperti ini teman-teman bisa lihat teman-teman sendiri, mungkin teman-teman juga udah ada yang ngerti. Nah, untuk subnet max-nya, untuk CIDR-nya, karena CIDR kita 26, maka subnet max-nya yaitu 255, 255, 255, 192. Dengan binary sekian, teman-teman bisa lihat gitu ya. Saya pindahkan ke atas. Jumlah subnet karena memang ini adalah golongan C, maka kita ambil angka 2. Terus 2 kali 2 4 subnet. Untuk jumlah host per subnetnya yaitu
Dengan rumus 2Y min 2 di mana Y itu adalah 0, maka kita hitung aja nolnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6 min 2, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 yaitu 66 dikurangi 2 jadi 64. Dengan blok subnet 256 192 itu dari mana? Dari mengetahui angka CIDR yang ini, teman-teman. Karena kita udah tahu CIDR-nya 26 itu yaitu 192 angka terakhirnya. Maka kita bisa kurangi 256 kurangi 192. Maka hasilnya itu 64. Maka subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128, 192 dan lain sebagainya. Kita ambil lagi-lagi 4 angka terakhir. Kita langsung ke bagan untuk mengetahui subnet, yaitu dengan kita memindahkan dulu angka terakhirnya, kita rubah sesuai dengan angka yang kita temukan tadi. 064 128 192. Kita cari dulu broadcastnya. Nah ini teman-teman, karena kan kita maksimal itu 255 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan 255 ke atas misal itu udah nggak bisa, udah kita nggak bisa ambil. Jadi ini dari mana? Ini tuh hanya pelengkap teman-teman. Ini itu hanya apa sih namanya, angka maksimal aja gitu ya teman-teman. Jadi ini angka maksimal kita taruh ke sini 255, nggak dikurangi karena memang apa namanya ini angka maksimal gitu teman-teman. Jadi angka maksimal itu nggak bisa dikurangi. Kebayang dong kalau misalkan 192 ditambah 64 itu berapa? Kayak gitu ya, lebih dari 255 teman-teman. Kenapa sih nggak 255 dikurangi 1 misal? Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah angka terakhir. Kalau misalkan mau dikurangi 1, maka angkanya itu harus di bawah 255 teman-teman. Gitu ya teman-teman. Karena gini, 192 ditambah 64 misal katakanlah 254 misal. Terus dikurangi 1 jadi 253. Maka nggak sama. Terus kalau misalkan 255 dikurangi 1, maka akan error nantinya. Seperti itu teman-teman. Berarti ya teman-teman, untuk broadcast dikurangi 1 dari angka sebelumnya 192 jadi 191, 128 jadi 127, 64 jadi 63. Untuk menentukan host pertama yaitu subnet ditambah 1, 0 jadi 1, 64 ditambah jadi 65, 128 jadi 129, 192 jadi 193. Untuk host terakhir yaitu broadcast dikurangi 1, 63 dikurangi 1, 62, 127 jadi 126, 190 jadi 190, 255 jadi 254. Kayak gitu. Kenapa bisa dirubah? Karena ini adalah angka terakhir teman-teman, nggak berlaku di sini, nggak berlaku host terakhir karena host terakhir itu adalah renggang host kayak gitu. Jadi host yang bisa diakses yaitu 193 sampai dengan 254. Kayak gitu teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata juga. Yang salah hanya datang dari diri saya. Yang benar itu merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.